Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang seringkali dalam aktivitas kita mengotori dan membuat hati kita mungkin luka dengan segala sikap orang, dengan segala keadaan, situasi. Namun ketika kita ada di rumah kita masing-masing, kita hendak beristirahat, saya ajak setiap kita, ayo cuci dengan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkuasa saudara. Yesus bilang kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang sampaikan kepadamu. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap hari kita diarahkan, setiap hari kita dituntun, setiap hari kita dibimbing agar tidak berjalan dalam kegelapan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Bed ini, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama sebelum beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang arahkan jalan-jalan hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami ada di malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mengingat kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk diteguhkan kembali jalan-jalan hidup kami. Agar semakin hari kami semakin disempurnakan, semakin hari kami semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita akan kembali dengarkan, kembali renungkan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sama-sama bilang sama saya gak boleh kendor, kasih kendor. Gitu ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai situasi, keadaan, kondisi yang kau sedang hadapi hari-hari ini membuat engkau semakin hari bukan semakin giat ya, melayani Tuhan, semakin menyala-nyala melayani Tuhan, tapi justru semakin kendor. Nah, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, jangan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, jangan kasih kendor. Amin. Jangan, justru semakin dekat kedatangan Kristus yang kedua, semakin harus menyala-nyala rohmu. Saya mengerti ada banyak keadaan, ada banyak situasi, ada banyak orang yang membuat engkau semakin hari bisa jadi semakin lemah, semakin kendor, semakin gak rajin, semakin pudar rohmu, tidak lagi menyala-nyala. Tapi jangan sampai hidup kita justru dipengaruhi dengan situasi. Jangan sampai hidup kita dipengaruhi dengan keadaan. Jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh sikap orang. Yang melayani tetap melayani dengan semangat. Sebab firman Tuhan hari ini mengatakan rohmu harus terus menyala. Karena orang kalau rohnya menyala-nyala, saudara, rohnya semangat, dia dia akan berpikir apalagi yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Apalagi yang bisa saya kerjakan buat Tuhan. Apalagi yang saya bisa lakukan selama saya masih hidup. Saya harus semangat, gak boleh kendor. Kalau itu rohmu menyala-nyala. Berbeda dengan sebaliknya. Ketika rohmu semakin pudar, rohmu semakin tawar, rohmu semakin redup, maka dampaknya akan jenuh. Aduh kok hidup begini-begini aja ya. Aduh kok kayaknya hidup semakin hari semakin gak enaknya. Aduh kok saya melayani Tuhan tapi kok semakin hari semakin hidupnya seperti ini ya. Akhirnya engkau tidak lagi semangat, tidak lagi menyala-nyala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali di hari-hari akhir ini. Ingat, semakin dekat kedatangan Kristus Yesus, Alkitab udah bilang bahwa akan tampil pengejek-pengejek saudara, yang akan membuat anak-anak Tuhan tidak lagi bersemangat untuk mencari Tuhan, tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan, tidak lagi bersemangat untuk menyala-nyala dengan Tuhan. Karena apa? Karena diejek gitu loh. Itu firman Tuhan udah jelas, di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan datang orang-orang seperti ini. Tampil pengejek-pengejek. Yang akan mengejek anak-anak Tuhan, yang akan mengejek orang-orang yang tadinya semangat, menyala-nyala, rohnya bersemangat. Itu mulai tawar, mulai pudar. Karena apa? Karena diejek.
Nah, orang-orang seperti ini kalau nggak kuat, sudah dikasih dalam Tuhan, dia akan terpengaruh. Kalau orang sudah terpengaruh, dia akan ikut pola hidup orang-orang yang mengejek dia. Lihat aja nanti. Nah, itu yang akan membuat setiap anak-anak Tuhan bukannya di hari-hari terakhir semakin semangat, semakin giat, tapi semakin tawar, semakin mundur, semakin redup. Padahal Alkitab bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maksudnya apa? Semakin semangat, semakin menggebu-gebu. Apalagi yang bisa saya buat buat Tuhan? Apalagi yang saya bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Apalagi yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan semakin maju, semakin banyak jiwa diselamatkan. Itulah roh yang menyala. Berbeda dengan orang yang akhirnya rohnya mulai redup. Sederhana. Karena dia datang, saudara, dengar baik. Dia didatangi oleh pengejek-pengejek yang akhirnya mulai membuat dia tawar hati, mulai membuat dia kehilangan semangat, mulai membuat dia tidak lagi tertarik untuk lakukan sesuatu buat kemuliaan Tuhan. Tapi semua kembali kepada keputusan, ya, semua kembali kepada pilihan. Itu sebabnya saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan di malam hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Ayo, hari-hari terakhir ini engkau harus semakin semangat, ya. Hari-hari terakhir ini jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Terus layani Tuhan. Lakukan apa yang bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan cari buah, saudara. Apa itu buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sesuatu yang membuat orang lain datang kepada Tuhan. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan. Jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan tetaplah layani Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah firman Tuhan termaterai di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disadarkan dan kami dibangkitkan kembali. Agar kami tetap terus semangat dan membiarkan roh kami menyala-nyala untuk tetap lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang bimbang Tuhan teguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.